datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sungai Merah di Jantung Kalimantan. Kita mulai saja ceritanya. Kabut turun perlahan di atas permukaan Sungai Balanggar, menutup aliran air keruh yang mengalir tanpa suara. Di balik kabut yang menggulung pelan, sesekali muncul gelembung-gelembung besar dari dasar sungai, seakan ada sesuatu yang hidup dan lapar, mengintai dari kedalaman. Tak ada yang berani berenang di sungai itu, bahkan untuk mandi pun warga memilih sumur atau menada hujan. Konon, setiap tahun, sungai itu meminta tumbal. Dan siapapun yang nekat menantangnya, tak pernah ditemukan utuh kembali. Bahkan tulangnya pun lenyap seperti ditelan bumi. Namun bagi 5 orang mahasiswa pencinta alam dari Jakarta, larangan seperti itu justru terdengar seperti tantangan yang menarik untuk dibuktikan. Cerita dimulai dari mereka yang ingin mendokumentasi cerita mitos lokal yang mereka anggap hanya legenda. Jangan terlalu dekat ke sungai itu, Nak. Suara perempuan tua itu terdengar serak, namun ada ketegasan yang sulit diabaikan. Desi menoleh. Perempuan itu mengenakan kain batik tua yang sudah pudar warnanya, dan berdiri di bawah pohon besar dengan tatapan kosong ke arah sungai. Kami hanya ingin dokumentasi, Bu. Gak akan nyebur kok, jawab Dila sambil tersenyum, mencoba ramah. Airnya tenang, tapi dia lapar, kata perempuan tua itu lagi. Kalau sudah minta darah, tak ada yang bisa menolak. Farhan tertawa pelan, walau suara tawanya terdengar agak dipaksakan. Tenang aja, Bu. Kita bawa alat lengkap. Bahkan ada pelampung kalau perlu. Pelampung tak akan menyelamatkanmu dari yang tak kelihatan, jawabnya sambil berjalan menjauh, menghilang perlahan ke balik kabut. Orang sini suka lebay, ya, gumam Aseng, memutar bola matanya. Namun Desi hanya diam. Ia merasa lehernya merinding, dan di dalam perutnya seperti ada batu berat yang menekan. Dan dari kejauhan, dari balik kabut yang menggantung rendah di permukaan sungai, sesuatu bergerak perlahan. Tak ada yang melihatnya. Tapi sungai itu telah membuka matanya. Dan ia siap memilih siapa yang akan ia telan. Desi masih menatap kosong ke arah tempat perempuan tua itu berdiri tadi. Namun kini hanya ada kabut yang menggulung perlahan di antara akar-akar besar yang menjulur ke bibir sungai. Des? Farhan memanggil pelan. Desi tersentak. Iya? Kamu ngelamun? Desi menggeleng. Enggak cuma, perempuan tadi. Dia aneh, ya? Aku pikir dia bagian dari penyambutan warga lokal. Mungkin semacam penegas mitos lokal. Kamu tahu kan, tempat-tempat kayak gini suka punya tradisi begitu. Farhan berusaha terdengar yakin. Kalau kamu mikir begitu, ya monggo aja, Aseng menyela sambil mengangkat ranselnya. Yang jelas, gue mau pasang tenda sebelum sore. Kabut makin tebal, dan gue nggak mau jalan di bawah kabut begini. Jangan di sini dong, kata Dila, menunjuk ke arah tanah berlumut di dekat sungai. Kita agak naik ke atas aja. Di dekat batu besar tadi. Lebih rata dan gak basah. Mereka pun bergerak ke lokasi perkemahan yang sudah direncanakan. Sehat, yang sejak tadi diam saja, sesekali melirik ke sungai. Matanya tajam, tapi dalam sorotnya ada keraguan. Ia tampak gelisah. Farhan memperhatikannya. Lu kenapa, Hit? Sehat tidak langsung menjawab. Ia seperti ragu antara bicara atau diam. Akhirnya, ia memilih bicara, dengan suara pelan. Di sungai ini ada cerita. Apalagi nih, Aseng mendecak, cerita orang hilang, atau cerita buaya putih yang bisa terbang? Sehat tidak menggubris nada sinis itu. Ia hanya menatap ke air, lalu berbisik, kalian tahu kenapa orang sini gak pernah nyebur ke sungai ini, bahkan untuk cuci kaki sekalipun? Farhan mengernyit. Karena mitos, bukan? Karena mereka percaya, ada yang nunggu di dasar sungai. Apaan? Dila menatap penasaran. Di sini orang menyebutnya kuyang air. Tapi bukan kuyang yang terbang-terbang dengan usus. Ini beda. Desi bergidik pelan. Aku pernah dengar. Kuyang air bukan makhluk hidup. Tapi roh. Arwah perempuan yang meninggal hamil tua dan jasadnya dibuang ke sungai. Dia nggak bisa naik ke atas, tapi juga nggak bisa tenang. Setiap tahun, sungai ini minta nyawa. Kadang 1,
Kadang 2. Tapi pasti ada, tambah sehat pelan. Farhan mengangkat bahu. Oke, kita catat itu buat bahan dokumentasi. Tapi tetap hati-hati. Mitos atau bukan, sungai bisa arusnya deras tanpa kita sadari. Jangan dekat-dekat bibir sungai saat malam. Desi menatap Farhan, agak lega karena setidaknya dia tidak menyepelekan segalanya. Setelah tenda berdiri, malam turun perlahan. Suara jangkrik menggantikan kicau burung. Kabut tidak menghilang sepenuhnya. Ia tetap menggantung seperti tirai putih pucat di sekeliling sungai. Dila sibuk dengan kameranya. Oke, guys. Sekarang kita lagi di pinggiran Sungai Balanggar, tempat yang katanya paling angker di Kalimantan Tengah. Ini bakal jadi bagian pertama dari dokumenter kita, Mitologi dan Misteri Nusantara. Dia mengarahkan kamera ke Farhan. Bang Farhan, menurut lo, kenapa orang-orang percaya sungai ini bisa makan korban? Farhan menjawab dengan gaya presenter, karena sungai punya sejarah panjang. Di masa lalu, tempat ini bisa jadi tempat pembuangan jenazah saat konflik antar suku, atau saat penjajahan. Trauma kolektif bisa berubah jadi cerita horor yang diwariskan turun-temurun. Jadi, semua ini cuma trauma yang diwariskan? Tanya Dila sambil tetap merekam. Bisa jadi. Desi hanya menatap kamera sekilas, lalu kembali menatap ke arah sungai. Dan malam itu, ketika semua tertidur di dalam tenda, sesuatu muncul dari dasar sungai. Ia tidak memiliki bentuk pasti. Bayangan hitam dengan mata merah menyala menyembul pelan dari permukaan air, seperti kabut yang mengambil wujud. Ia berjalan di atas permukaan air, atau melayang. Tak ada suara, hanya basah, dingin, dan kosong. Ia melewati akar-akar pohon, melayang mendekati tenda. Dan tepat pukul 2.33 dini hari, Dila terbangun. Matanya membuka perlahan, bulu kuduknya meremang. Ada yang manggil aku, bisiknya lirih. Desi yang tidur di sebelahnya ikut terbangun. Hah? Apa? Dengar nggak? Kayak ada suara nyanyi. Desi menahan napas. Lalu, suaranya kecil. Seperti bisikan. Seperti datang dari dalam sungai. Dila membeku. Matanya membelalak, tapi tubuhnya seperti tertahan. Desi duduk perlahan, meraih senter kecil di sebelahnya dan menyalakannya. Cahaya lemah menyapu sisi tenda. Suara itu berhenti. Dila menatap Desi dengan mata merah. Aku mimpi, dia manggil aku. Tapi, aku ngerasa itu bukan mimpi. Tenang, bisik Desi. Itu mungkin cuma suara binatang atau suara air. Tidur lagi, ya? Tapi Dila tak bisa tidur. Karena bahkan setelah suara itu berhenti, dari arah luar tenda terdengar suara kaki di atas daun-daun kering. Suara yang terlalu berat untuk binatang kecil, dan terlalu lambat untuk manusia. Desi mematikan senter dan menahan napas. Ia tahu Dila juga mendengar. Sesuatu berjalan pelan di sekitar tenda mereka. Farhan, bisik Desi setengah berharap. Tak ada jawaban. Aseng? Sihit? Dila memanggil lirih, takut. Langkah itu berhenti, tepat di sisi tenda. Bayangan gelap terlihat dari luar kain tenda, berdiri diam. Terlalu tinggi untuk manusia biasa. Dan entah kenapa, kain tenda yang lembab mulai meneteskan air dari sisi yang ada bayangannya. Desi menggenggam tangan Dila erat. Dila mulai menangis dalam diam. Lalu tiba-tiba, sesuatu mencakar kain tenda dari luar. Suaranya seperti kuku yang menyeret plastik basah. Farhan, teriak Desi akhirnya. Teriakan itu membuat tenda sebelah langsung gaduh. Farhan dan Aseng keluar dari tenda mereka dengan lampu kepala menyala. Sihit menyusul paling belakang, wajahnya pucat. Ada apa? Farhan bergegas ke tenda perempuan. Desi menyibak keluar, wajahnya tegang. Ada yang jalan di luar. Bayangan tinggi. Dia nekan kain tenda dan air netes dari tempat dia berdiri. Farhan langsung menyapu sekeliling dengan lampu sorot. Tak ada siapa-siapa. Kabut hanya berputar pelan di sekitar mereka. Aseng, cek belakang, perintah Farhan. Aseng melangkah pelan ke sisi lain. Tiba-tiba, Aseng mundur sambil terjatuh. Farhan. Lihat ini.
Farhan dan yang lain menghampiri. Di sisi belakang tenda, jejak kaki basah menempel jelas di tanah, namun bukan jejak manusia biasa. Telapak panjang seperti kaki perempuan, tanpa jari, hanya lekukan licin seperti kulit lele. Tapi yang paling membuat mereka bergidik, jejak itu bercahaya merah samar. Seperti menyala dari dalam lumpur. Farhan menelan ludah. Itu, bisa dijelasin gak pakai logika? Gumam Dilla, suaranya hampir tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Sihit hanya berdiri menatap jejak itu lama. Bibirnya bergerak, seperti komat kamit. Desi memperhatikan. Kamu ngapain, Hit? Sihit terdiam. Lalu berbisik, aku cuma coba nyegah dia datang lagi. Dia siapa? Sihit menatap mereka. Dia yang tinggal di sungai ini. Dulu dia manusia. Sekarang dia cuma daging yang disimpan air. Aseng berdiri, mukanya kesal. Oke, ini semua makin ngawur. Gue di sini buat bikin dokumenter, bukan ngeladenin drama setan. Aseng, jangan sembrono, Farhan menahan. Kamu lihat sendiri tadi. Tetap aja. Tiba-tiba, kamera Dilla yang masih menyala dan ditaruh di tripod mulai bergetar sendiri. Desi menoleh. Loh, itu kok bisa? Kamera itu bergetar makin keras. Lalu mati total. Dilla lari dan memeriksa. Gila, baterainya baru gue charge full siang tadi. Dia nggak mau direkam, kata Sihit pelan. Farhan menoleh cepat. Siapa? Dia? Sihit menarik napas panjang. Nanti gue cerita. Sekarang, kita kumpul semua di satu tenda. Gak ada yang tidur sendiri. Gak ada yang jalan sendiri. Dan, kalau kalian dengar suara minta tolong dari arah sungai, jangan jawab. Jangan keluar. Jangan noleh. Malam itu, mereka berlima berkumpul dalam satu tenda besar. Lampu kepala menyala sepanjang malam. Tapi tak ada yang berani tidur. Kecuali Aseng. Saat yang lain masih terjaga, Aseng terlelap, dengan earphone menyumpal telinga. Dan saat waktu menunjukkan pukul 3.51, ia terbangun karena merasa dingin dan lengannya basah. Ia membuka matanya, dan melihat air mengalir pelan dari sisi bawah tenda. Ia bangun sambil mengangkat matras. Namun saat ia menunduk, dari luar tenda, terdengar suara bisikan. Aseng mengangkat kepala. Tenda terbuka sedikit. Dan dari celah itu, ada jari pucat menjulur perlahan. Panjang, kurus, dan lendir menetes dari ujung kukunya. Aseng terpaku. Jari pucat itu tidak bergerak, hanya menempel diam pada celah kain yang terbuka sedikit. Kulitnya putih keabu-abuan, licin seperti ular basah. Dari ujung kukunya yang panjang meneteskan cairan kental, bukan air, tapi lebih gelap, seperti darah tua bercampur lendir. Suaranya tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tidak keluar suara. Jari itu perlahan menarik diri, dan digantikan oleh mata merah, besar, tanpa kelopak, yang muncul di balik celah kecil tenda. Mata itu menatap langsung ke matanya, dan tiba-tiba kain tenda menggembung dari luar seperti ada tubuh besar yang mendorongnya dari balik sana. Aseng? Lo kenapa? Suara Farhan pelan. Aseng tersentak, berbalik cepat. Jangan buka tenda, teriaknya panik. Tapi saat ia menoleh ke belakang lagi, tidak ada apa-apa. Mata itu menghilang. Tenda kembali tenang. Farhan menyala-nyalakan lampu senter, memeriksa seluruh sisi tenda. Aseng, lo keringetan, bro. Lo mimpi buruk? Aseng duduk, napasnya tersengal. Tapi ia hanya mengangguk. Ia mungkin. Padahal ia tahu itu nyata. Ia melihatnya. Ia tahu. Tapi sesuatu membuatnya sulit bicara. Seperti ada tekanan di dalam tenggorokan. Seperti kalau dia cerita, maka makhluk itu akan kembali, dan kali ini tidak hanya menunjukkan jari. Pagi hari. Kabut belum sepenuhnya menghilang. Suasana seperti tetap berada di antara malam dan siang. Dilla menyalakan kamera, mencoba membuka vlog pagi meski wajahnya masih lelah. Kita nggak tidur semalaman. Suasana aneh banget. Tapi kita tetap akan coba turun ke tepi sungai buat ambil footage siang hari, ujarnya ke kamera.
Desi menarik Farhan ke sisi tenda. Aku gak yakin ini ide bagus. Kita harus tetap dokumentasi. Selama siang hari, seharusnya aman. Si Hit berdiri sambil menatap ke arah sungai. Tapi dia gak kenal waktu. Farhan menoleh. Lu maksud siapa sih, Hit? Lo tahu lebih banyak dari kita. Gue minta tolong cerita sekarang sebelum semua tambah kacau. Si Hit akhirnya duduk, menghela napas panjang. Aku dulu tinggal di desa sekitar sini. Waktu umurku 10 tahun, kakakku hilang di sungai ini. Gak ada yang nemuin. Warga bilang dia diambil, perempuan air. Waktu itu aku kira itu cuma sebutan. Tapi setelah kejadian itu, malam-malam aku sering mimpi dia manggil dari dalam sungai. Suaranya kayak suara kakakku, tapi kalau aku jawab, aku kebangun dan tempat tidurku basah. Bukan pipis. Tapi basah sama air berlendir dan bau anyir. Desi menutup mulutnya, ngeri. Waktu aku pindah ke Jakarta, mimpi itu berhenti. Tapi pas kita kesini lagi, aku tahu dia belum pergi. Dia tahu aku balik. Farhan menatap serius. Lo bilang, dia. Siapa sebenarnya dia itu, Hit? Si Hit memandang lurus ke arah sungai. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Sungai Merah di Jantung Kalimantan, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.